Selamat datang di channel YouTube saya yang akan berisi tentang beberapa aplikasi media pembelajaran. Kita akan di sini akan berbagi cara penggunaannya. Di sini saya akan mencoba untuk mendemonstrasikan cara penggunaan media pembelajaran yang bernama Kahoot. Dan untuk Kahoot ini sendiri adalah salah satu dari banyak media pembelajaran yang ada sekarang ini. Selain itu yaitu ada Quizzes, ada Edmodo, ada Moodle, dan masih banyak lagi. Di sini kita coba yang pertama yaitu Kahoot. Sebelumnya kita instalkan terlebih dahulu aplikasi Kahoot ini di smartphone atau HP ibu dan bapak sekalian, karena di sini saya akan menggunakan Kahoot yang berperan sebagai guru atau pengajar. Oke, seperti biasa bisa dicari di Play Store, di Google Play Store, kemudian ketikkan Kahoot, K-A-H-O-O-T, dengan icon huruf K dan berlatar belakang ungu. Ya, ini sudah kita temukan. Kita klik install. Sama seperti kalau ibu dan bapak melakukan install atau download games dan aplikasi lainnya. Oke, di sini sudah selesai untuk mendownload. Jangan lupa pastikan kuota bapak dan ibu cukup ya untuk melakukan download, dan juga memori handphonenya masih cukup luas untuk diinstalkan aplikasi Kahoot. Setelah terdownload dan sudah diinstal ya, kita klik open. Kemudian di bawahnya kita bisa melihat ada tombol next untuk pengguna pertama, biasanya ini ya, untuk sign up. Kemudian kalau sudah mempunyai akun, yaitu di bawah ada tulisan already have an account. Kita tinggal klik login dan tinggal masukkan username apabila sebelumnya sudah pernah menggunakan aplikasi Kahoot ini. Karena kita akan mulai dari awal, silakan Bapak dan Ibu mengklik tombol next. Kemudian akan disajikan dengan halaman atau tampilan dengan 4 macam pilihan, yaitu as a teacher, yaitu sebagai guru atau pengajar, kemudian as a student, yaitu sebagai siswa, kemudian for work, yaitu untuk suatu company atau perusahaan tertentu untuk pekerjaan, kemudian socially, yaitu untuk bersosialisasi seperti media sosial. Di sini kita akan memilih as a teacher. Kita pencet saja ya untuk kotak yang berwarna merah. Oke, kemudian di halaman selanjutnya kita akan memilih school karena berkaitan dengan guru dan pendidikan. Kemudian halaman selanjutnya adalah halaman untuk login atau sign up. Seperti tadi sudah disebutkan, apabila sudah pernah memiliki account Kahoot, tinggal klik login lalu masukkan username yang sudah pernah dibuat. Apabila masih awal atau kita akan mulai dari awal menggunakan Kahoot, kita klik sign up atau daftar akun baru ya, dalam bahasa Indonesia kita klik sign up. Oke, kemudian di sini akan ditanyakan kembali, yaitu kita akan sign up with Google. Biasanya di sini adalah menggunakan alamat email yang sudah terdaftar di Google account smartphone kita yang sedang dipakai ya. Kemudian sign up with Microsoft atau sign up with email. Untuk mempermudah pendaftarannya, kita sign up with Google dulu. Kita klik. Ya, apabila di smartphone Bapak dan Ibu itu mendaftarkan lebih dari satu akun Gmail, maka dia akan bertanya akun Gmail mana yang akan dipergunakan. Kemudian kalau hanya satu akun Gmail, maka dia akan langsung merujuk ke akun Gmail yang terdaftar pada smartphone Ibu dan Bapak. Selanjutnya, kita akan ditanyakan atau ada penawaran kembali untuk penggunaan Kahoot secara full, yaitu berbayar, atau secara free juga bisa. Hanya saja nanti ada beberapa fasilitas yang memang tidak bisa digunakan secara bebas, seperti kalau kita membayar account di Kahoot ini. Kita klik maybe later untuk penggunaan free. Setelah itu
Di sini akan keluar suatu beranda atau halaman utama dari Kahoot ini ya. Di sini bisa kelihatan semua. Ini biasanya yang paling atas itu adalah berita terbaru yang sekarang sedang dibicarakan. Kemudian di sini ada My Kahoot. Silahkan Bapak dan Ibu create Kahoot untuk memulai membuka room atau suatu kuis atau ujian online yang akan disajikan kepada siswa dan siswi di sekolah. Kita coba create Kahoot. Kemudian akan muncul halaman isian awal. Di sini ada enter detail, yaitu untuk halaman awal ujian. Kita tulis ya, kuis kelas 9. Oke, kemudian di bawahnya ini bisa diisikan materi apa yang akan disampaikan atau mencakup materi apa yang ada di dalam kuis yang akan Ibu dan Bapak berikan. Di sini saya coba contohkan materinya adalah internet dan intranet. Di sini visible to-nya yaitu everyone. Kalau only me nanti hanya kita yang dapat melihat file tersebut ya sebelum kita lakukan publish atau bisa digunakan oleh semua siswa. Kemudian di atas ini ada beberapa gambar yang muncul sesuai dengan deskripsi tadi ya. Di sini saya ketikkan internet dan intranet, maka di sini ada suggestion yaitu gambar ya, semua gambar yang berhubungan dengan description tadi. Bisa digunakan untuk cover image kuisnya. Tinggal dipilih saja ya. Atau bisa juga Bapak dan Ibu ambil dari galeri foto smartphone-nya, kemudian dipilih untuk dijadikan cover image. Kemudian Bapak dan Ibu bisa mengklik add question untuk menambahkan pertanyaan yang akan berada di dalam quiz yang Bapak Ibu buat tadi. Kemudian di sini akan ditawarkan beberapa pilihan macam quiz. Di sini ada test knowledge, quiz, kemudian true or false. Ini isinya betul atau salah. Jadi soalnya berbentuk pernyataan. Kemudian ada puzzle, kemudian ada open-ended, ada polling, juga ada slide. Akan tetapi di sini ada tanda, yaitu seperti mahkota kuning dan mahkotanya berwarna putih. Ini artinya Bapak dan Ibu harus menggunakan Kahoot secara full atau berbayar. Apabila Bapak dan Ibu hanya menggunakan Kahoot secara free, itu hanya bisa menggunakan yang quiz dan true or false tanpa ada tanda badge atau mahkota. Kita coba yang quiz. Kemudian di sini Bapak dan Ibu akan disajikan suatu isian untuk pertanyaan dengan waktu tertentu yang bisa ditentukan. Misalkan di sini ada 5 detik sampai dengan 240 detik atau sekitar 4 menit ya. Karena mata pelajaran yang akan saya contohkan itu mata pelajaran yang secara teoritis itu tidak memiliki tingkat kesulitan yang tinggi seperti matematika, jadi saya akan setting sekitar 30 detik saja cukup. Saya contohkan untuk pertanyaannya adalah internet memasuki negara Indonesia pada tahun dan kemudian di sini Bapak dan Ibu bisa memilih mengisi 4 pilihan ganda. Ini seperti pilihan ganda ya. Add answer di sini apabila akan di set untuk jawaban yang betul, Bapak dan Ibu tinggal correct answer apabila jawaban yang betul adalah yang berwarna merah. Di sini coba akan saya isi dan akan saya setting menjadi correct answer itu 1994. Dan kemudian yang biru ini akan menjadi jawaban pengecoh atau jawaban salah 1990 dan 1980 dan 2019 dan
Apabila akan menambahkan pertanyaan lagi, Bapak dan Ibu tinggal memilih tombol plus yang ada di pojok kanan bawah. Ini ya. Kemudian tinggal dipilih lagi mau mau pertanyaan seperti apa. Sekarang kita coba untuk true or false ya. True or false. Nah, di sini saya akan menyatakan bahwa pernyataannya adalah Wi-Fi adalah jaringan yang tidak terdapat internet. Dan true apabila pernyataan tersebut true, karena pernyataan ini adalah false, karena pernyataan ini adalah false, maka saya setting false sebagai correct answer atau sebagai pernyataan yang betul. Oke, selanjutnya tinggal Ibu tambahkan saja untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya dengan tanda plus ini. Apabila kemudian nanti akan ada pertanyaan yang membutuhkan gambar, di sini di atas ada tab to add image or video, tinggal diklik, tinggal dipilih ada video atau ada foto yang berkaitan dengan pertanyaan yang akan ditayangkan terhadap siswa, tinggal pilih dan nanti di tab to add image or video akan tampil gambar atau video yang dimaksud. Seperti itu. Oke, setelah diisi beberapa pertanyaan, Bapak dan Ibu tinggal klik pada HP Android-nya ya atau smartphone-nya, itu back, menu back. Kemudian pada pojok kanan atas ada tulisan save atau simpan. Silakan dipilih save. Quiz yang tadi Bapak Ibu buat akan ada di My Kahoot, yaitu quiz kelas 9. Apabila Bapak dan Ibu mau mempraktekannya atau mencobanya terhadap siswa-siswi di sekolah, tinggal diklik lagi quiz kelas 9-nya, kemudian kita pilih play. Setelah itu di sini ada host live. Ini untuk menjaringankan dengan siswa-siswi di sekolah Bapak dan Ibu. Kita pilih host live. Agak sedikit lama. Kemudian tim versus tim, yaitu siswanya itu berkelompok, terdiri dari beberapa orang dengan memegang satu device atau satu smartphone. Kita coba yang klasik, yaitu dengan asumsi bahwa satu siswa itu memegang smartphone. Nah, kemudian di sini akan muncul suatu room. Suatu room di sini adalah agar siswa-siswi kita bergabung di game atau quiz yang sama. Di sini terlihat ada yang namanya game pin, yaitu 282937. Ini kita bisa umumkan ke siswa dan siswi yang akan mengikuti quiz tersebut. Sebutkan saja game pinnya adalah 282937. Kemudian nanti siswa dan siswi akan memasukkan pin tersebut di aplikasi Kahoot-nya as student. Oke. Nanti apabila setelah ada yang bergabung di Kahoot ini akan ada beberapa pemain. Sini saya sudah mempunyai satu orang siswa yang masuk ke dalam room game pin yang telah saya berikan tadi. Di sini saya punya satu siswa bernama Ica. Saya contohkan satu orang siswa saja terlebih dahulu ya. Apabila nanti semua siswa sudah masuk ke dalam room game ini, Bapak dan Ibu tinggal klik start. Oke, loading sebentar. Ya, ini sudah memulai memasuki quiz yang tadi Bapak dan Ibu buat. Nah, ini untuk pertanyaan pertama. Ada waktu yang berwarna ungu itu berjalan mundur. Nah, kemudian di sini ini akan terlihat jawaban atau ranking jawaban mana yang memang betul atau salah. Apabila siswa sudah
melihat hasilnya, kemudian Bapak dan Ibu tinggal klik next untuk ke pertanyaan selanjutnya. Di sini ada scoreboardnya. Kemudian apabila sudah selesai ke pertanyaan terakhir, silakan Bapak dan Ibu juga klik next. Nanti akan terlihat nilai siapa yang paling tinggi dan seterusnya. Setelah itu, kalau sudah, silakan klik close dan akan kembali lagi ke halaman kuis kelas 9. Di sini ada leaderboardnya, siswa-siswa siapa saja yang menjawab betul dan salah. Kita coba back. Nah, ini akan kembali lagi ke beranda Kahoot yang awal, di mana di sini akan terlihat kuis yang sudah Bapak Ibu buat. Mudah-mudahan sedikit petunjuk dari saya untuk penggunaan kuis di Kahoot sebagai media pembelajaran online terhadap siswa dan siswi di sekolah ini banyak bermanfaat. Apabila kurang bermanfaat atau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa.